Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan manusia. Pertama-tama, kita kenalan dulu ya. Di sini ada Ivan Ferdian dan Rohyatul Aili, saya sendiri dengan Getrin Atmayanti. Ya, pengertian sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia adalah sistem yang membantu dalam mencerna makanan untuk menghasilkan energi bagi seluruh anggota tubuh. Makanan yang masuk ke dalam mulut akan melalui proses pencernaan yang digunakan untuk mengubah makanan tersebut menjadi energi, pada akhirnya melewati proses pembuangan melalui anus dihasilkan berupa feses. Proses perjalanan makanan dari mulut sampai ke proses pembuangan disebut dengan sistem pencernaan. Sistem pencernaan pada manusia berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Makanan yang semula dalam bentuk kasar dapat berubah bentuk yang lebih halus dengan bantuan gigi dan enzim. Dalam hal ini, enzim pencernaan dapat mempermudah proses penyerapan sari makanan. Selain itu, sistem pencernaan juga berfungsi untuk membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Keberadaan zat-zat sisa tersebut dapat berupa racun bagi tubuh manusia jika tidak dikeluarkan. Ini adalah contoh alur proses sistem pencernaan manusia yang dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, kemudian yang terakhir adalah anus. Kita akan membahas tentang organ-organ beserta fungsi dari sistem pencernaan. Pertama, mulut. Fungsi utama mulut adalah menghancurkan makanan sehingga ukurannya menjadi kecil. Yang kedua, ada kerongkongan. Fungsi utama kerongkongan adalah memindahkan makanan ke dalam lambung dengan gerakan peristaltik. Selanjutnya, ada lambung. Fungsi utama lambung adalah untuk memecah makanan dan mencampur dengan enzim dan asam. Kemudian ada usus halus. Fungsi utama usus halus adalah untuk memproses pencernaan dan penyerapan nutrisi dalam makanan dan minuman. Dan usus besar. Fungsi utama usus besar yaitu untuk melakukan penyerapan makanan hingga membuangnya keluar tubuh. Yang terakhir adalah anus. Fungsi utama anus adalah feses dibuang dari tubuh melalui proses defekasi, yaitu dengan buang air besar. Baik, setelah teman-teman mengetahui nama organ pencernaan dan fungsinya, sekarang kita beralih ke proses pencernaan makanan, yaitu yang pertama itu dimulai dari mulut, yaitu makanan masuk melalui mulut. Organ yang ada di dalam rongga mulut seperti gigi, lidah, dan kelenjar mulut itu ambil bagian dalam proses ini. Di dalam mulut, makanan dikunyah secara mekanik dan kimiawi. Yang kedua, makanan yang sudah dikunyah akan melewati faring atau persimpangan saluran dari rongga mulut ke kerongkongan. Yang ketiga, setelah melewati faring, makanan kemudian masuk ke kerongkongan. Di dalam kerongkongan, makanan akan didorong menuju lambung. Gerakan ini disebut gerakan peristaltik. Yang keempat, setelah sampai ke lambung, makanan akan diolah secara kimiawi dan mekanik. Itu secara kimiawi, makanan dicerna oleh asam lambung seperti enzim pepsin dan renin. Dan secara mekanik, makanan akan diremas-remas di dalam lambung. Yang kelima, dari lambung, makanan akan didorong ke usus halus. Di dalam usus halus, sari-sari makanan akan diserap. Dan yang keenam, dari usus halus, makanan akan didorong ke dalam usus besar. Fungsinya yaitu adalah tempat untuk menyerap air dan mineral dari sisa-sisa makanan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, makanan yang sudah dicerna akan dikeluarkan melalui anus, yaitu akan menghasilkan sebuah feses. Apa yang akan terjadi apabila salah satu organ dalam sistem pencernaan tidak berfungsi dengan baik? Pertama, terganggunya sistem organ pencernaan. Ini diakibatkan dengan satu organ yang tidak berfungsi dengan baik, sehingga sistem organ pencernaan akan terganggu. Kedua, terganggunya metabolisme tubuh. Ini diakibatkan zat yang dicerna atau diserap oleh organ yang rusak tersebut tidak optimal masuk ke dalam tubuh, sehingga mengganggu sistem metabolisme. Ketiga, mengganggu sistem ekskresi. Dengan tidak optimalnya metabolisme, maka hasil ekskresi juga tidak akan optimal, sehingga dapat merusak sistem ekskresi.
Demikian materi kita untuk hari ini, yaitu sistem pencernaan. Semoga teman-teman dapat mengerti dan jangan lupa belajar kembali ya, agar pemahaman kita semakin terasa dan kita dapat memahaminya secara maksimal. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.